Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul sudah datang, Bu Muti juga sudah datang, dan Bu Tia juga sudah datang. Hari ini Nurul akan presentasi tentang harmoni sosial. Silakan, Nurul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Larasati dari kelas 11 Peminatan Ekonomi. Jadi di pagi hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 2. Jadi yang saya akan presentasikan yaitu topik yang dipilih pada KAS semester ini. Yang kedua penjelasan 6 facet of understanding dan yang terakhir refleksi diri. Jadi pada KS semester ini saya memilih mata pelajaran sosiologi dengan topik integrasi sosial. Alasan saya untuk memilih topik ini karena menarik dan cukup suka dengan materi ini. Lalu masuk saja ke penjelasan pertama yaitu facet explanation. Di sini dijelaskan bahwa integrasi sosial secara definisi yaitu penyatuan proses unsur-unsur yang berbeda di masyarakat agar menjadi satu kesatuan sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan di kehidupan sosial. Lalu bentuk-bentuknya ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Jadi, integrasi normatif itu integrasi yang terbentuk secara adanya kesepakatan norma dan nilai di kedua masyarakat. Contohnya itu pada saat menaiki transportasi umum, biasanya orang-orang lebih mendahulukan itu orang yang akan turun dari transportasi umum dibandingkan yang akan naik transportasi umum tersebut. Sedangkan integrasi fungsional itu integrasi yang tersatukan karena adanya fungsi-fungsi sosial untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain, misalnya antara hubungan desa dan kota. Lalu integrasi koersif itu integrasi yang adanya unsur kekuasaan lembaga sosial sehingga terjadinya secara paksaan untuk bersatu. Lalu proses terjadinya integrasi sosial itu pertama, integrasi proses interaksi. Itu proses interaksi di mana masyarakat dan individu itu mulai berinteraksi dan mulai menjalin komunikasi. Lalu kedua, proses identifikasi. Proses identifikasi ini di mana individu dan masyarakat itu mulai memahami dan menerima adanya perbedaan di antara mereka gitu. Mulai dari perbedaan latar belakang, budaya, bahasa, nilai, dan norma. Lalu ketiga, proses kerjasama. Itu individu dan kelompok itu mulai menyadari bahwa mereka itu saling membutuhkan satu sama lain untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Lalu keempat, proses akomodasi. Ini adalah proses jika individu dan masyarakat itu ada konflik. Bagaimana cara memecahkan konflik itu dengan cara mereka bermusyawarah atau berkompromi sehingga menghasilkan hasil musyawarah yang tidak boleh merugikan pihak manapun. Lalu proses akulturasi dan asimilasi di mana ini masyarakat antara individu dan kelompok itu mulai adanya pembauran budaya dan mulai mengadopsi bahasa-bahasa dan nilai-nilai kebudayaan mereka dari masing-masing. Lalu keenam, proses integrasi. Ini sudah ada terjadinya proses penyatuan sehingga menghasilkan harmonisasi dan kestabilan di lingkungan masyarakat.
Lalu, kenapa penting untuk mempelajari integrasi sosial? Karena membantu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, dan kedua, mencegahnya konflik karena adanya perbedaan. Lalu, facet kedua yaitu aplikasi. Di sini saya menganalisis contoh kasus yaitu konflik Sampit yang dimana antara etnis Dayak dan etnis Madura terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan ekonomi yang dimana etnis Madura sebagai pendatang itu lebih unggul ekonominya dibandingkan etnis Dayak sendiri sebagai masyarakat lokal. Lalu, jadi hasil analisis kasusnya itu pertama, tidak adanya kesepakatan nilai dan norma dari kedua etnis. Karena kedua etnis itu saling mempertahankan nilai dan norma dari kebudayaannya masing-masing etnis tersebut. Sehingga mereka tidak ada kesepakatan norma dan nilai yang berlaku di kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang kedua, tidak terbentuknya integrasi fungsional, di mana masing-masing etnis ini hanya berfokus pada sektor ekonomi masing-masing, seperti etnis Madura yang fokus pada bidang perdagangnya saja, dan etnis Dayak yang fokus pada bidang pertaniannya saja, sehingga di situ tidak ada proses saling melengkapi dalam sektor ekonomi. Terus adanya kecemburuan sosial dalam ekonomi. Di sini dari point of view-nya etnis Dayak itu melihat bahwa etnis Madura itu lebih unggul dan berkembang pesat secara ekonominya dibandingkan etnis Dayak sendiri. Sehingga di situ muncul rasa kecemburuan dan rasa persaingan ekonomi dari etnis Dayak gitu. Lalu yang terakhir, etnis Dayak merasa gaya hidup etnis Madura bertolak belakang. Di sini karena etnis Madura itu yang cara nilai hidup mereka tuh lebih komunal dan lebih keras gitu dibandingkan etnis Dayak yang secara budayanya itu gaya hidup mereka tuh lebih tenang dan cinta alam gitu. Sehingga bertolak belakang dengan eh, nilai-nilai hidup etnis Dayak. Lalu perspektif di sini konflik dilihat dari dimensi konflik, dimensi struktural, etnis Madura lebih dominan secara ekonomi dibandingkan etnis Dayak. Jadi etnis Madura itu lebih unggul secara ekonomi dibandingkan etnis Dayak tuh karena etnis Madura berkembang pesat secara perekonomiannya di kota dibandingkan etnis Dayak, sehingga muncul rasa kecemburuan sosial dalam ekonomi. Lalu yang kedua, dimensi kultural, etnis Dayak merasa terancam oleh gaya hidup Madura, yang dianggap cara hidup mereka saling bertentangan. Seperti yang tadi, etnis Madura itu identik dengan gaya hidup yang keras dan komunal, sedangkan dibandingkan etnis Dayak tuh yang lebih tenang, lebih tertutup, sehingga itu tuh bertentangan dengan nilai-nilai gaya hidup budaya etnis Dayak sendiri. Lalu dimensi sosial itu etnis Dayak dan Madura seharusnya melebur tanpa harus kehilangan dari identitas masing-masing etnis. Nah, di sini tuh etnis Madura itu lebih mempertahankan nilai-nilai dan norma kehidupan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua etnis itu nggak ada saling peleburan budaya dan malah saling mempertahankan budaya dari masing-masing etnis. Lalu perspektif dilihat dari integrasi sosial. Integrasi normatif itu tidak ada kesepakatan nilai bersama yang disepakati oleh kedua etnis. Jadi di sini tuh etnis Madura dan etnis Dayak tuh saling mempertahankan nilai-nilai sehingga tidak ada norma dan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kehidupan sehari-hari mereka yang menjadi
normal yang berlaku di kehidupan sehari-harinya. Lalu integrasi fungsional itu tidak ada rasa saling membutuhkan antar etnis. Jadi misalnya dalam sektor ekonomi seharusnya mereka tuh saling membantu. Misalnya etnis Dayak itu kan fokusnya pada bidang pertaniannya nih. Jadi seharusnya eh, etnis Dayak tuh bisa menjadi salah satu distributor di etnis Madura di bidang perdagangannya. Jadi itu tuh tidak terjalin dengan baik di sektor ekonominya. Jadi tidak ada pemenuhan fungsi-fungsi sosialnya di kehidupan sehari-hari mereka. Lalu integrasi koersif. Jadi ini kenapa bersifat administratif dari negara karena pemerintah melakukan program transmigrasi yang dimana ini tuh pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal bahwa bakal ada masyarakat pendatang nih dari Jawa dan tidak ada juga perlindungan etnis dari masing-masing sehingga bila it, sehingga itu tuh bisa terjadi karena sehingga itu tuh bisa memicukan perpecahan dan pergesekan jika ada konflik. Jadi mereka tuh lebih mudah menghasilkan konfliknya karena itu. Lalu interpretasi, Integ- integrasi normatif ini etnis Madura mereka tuh lebih mempertahankan nilai dan budaya mereka di kehidupan saat di kota Sampit dan tidak ada peleburan budaya dari kedua etnis itu. Jadi di mana ini? Jadi sehingga etnis Madura itu melakukan komunitas yang dimana dibentuk dari rasa solidaritas karena mereka tuh sesama dari etnis itu. Lalu terus sehingga tidak ada ikat sehingga tidak adanya peleburan budaya dan kolaborasi dengan etnis Dayak. Lalu yang kedua integrasi fungsional. Di sini etnis Madura tuh hanya fokus pada bidang perekonomiannya saja tanpa memperdulikan etnis Dayak sendiri. Yang dimana sehingga tidak adanya melengkapi dalam sektor ekonomi. Jika ada melengkapi dalam sektor ekonomi, eh, etnis Dayak tuh bisa mempunyai penghasilan sendiri gitu. Di penghasilan sendiri di desanya dan bisa menaiki dan bisa menghasilkan penghasilan kota Sampit gitu membantu dalam mendorong dalam penghasilan sektor ekonominya. Jadi di sini ada integrasi yang harmonis antara hubungan desa dan kota. Lalu integrasi koersif ini di mana adanya pemerintah itu yang menjalankan program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan sehingga adanya eh, unsur dari etnis Dayak tuh harus memenuhi kebutuhan pangan di kotanya dan pemerintah tuh hanya fokus pada pembangunan di kota, tidak di desa. Jadi masyarakat Dayak tuh cemburu gitu melihat pemerintah bahwa oh pemerintah tuh cuman peduli ke para masyarakat pendatang dibandingkan masyarakat lokalnya sendiri. Lalu empati di sini bila saya di posisi mereka akan merasa sedih, takut, dan trauma setelah mengalami kejadian tersebut. Terus membayangkan betapa sulitnya sebagai masyarakat kelompok etnis yang berada di wilayah lain. Terus sadar akannya pentingnya menghargai, menghormati, dan saling melengkapi satu sama lain. Terus self-knowledge strength itu mencatat dan cukup memahami konsep dasar integrasi. Terus weakness masih sulit menganalisis contoh kasus dan
kesulitan dalam bekerja kelompok. Masuk ke refleksi diri terhadap sikap belajar, itu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan saya tidak tidur di dalam kelas, mengatur waktu dengan baik, sering mencatat, memperhatikan guru dengan baik, membantu teman jika tidak memahami materi, dan kuat dalam mengeksplor hal yang disukai. Kelemahannya tidak terlalu mudah dalam memahami materi yang ada hitung-hitungannya yang terlalu kompleks gitu. Terus bekerja kelompok. Sebenarnya ini ada faktor dari eksternal dan internal yang bekerja kelompok tuh. Terus rencana tindak lanjut dari siswa beribadah dan berdoa kepada Allah. Terus bisa rutin menjalankan rencana belajar mingguan yang lebih rutin. Mulai belajar buku terkait pelajaran yang diminati terkait dengan jurusan kuliah yang akan dipilih. Terus menjaga kesehatan dari orang tua, memberikan doa dan dukungan, menyediakan fasilitas sekolah yang tidak disediakan oleh fasilitas sekolah. Dari guru itu berdoa sebelum mulai kelas, menjelaskan materi tidak terburu-buru, dan memastikan muridnya bisa mengikuti dengan baik. Terus menggunakan metode ajar yang menarik, memberikan bahan ajar setelah selesai materi atau kelas, tugas atau remedial tidak ditumpuk di akhir. Jadi sekian presentasi saya. Silahkan jika ada pertanyaan maupun masukan. Kasih Nurul, saya persilakan kepada pembimbing dulu ya. Mungkin ya. Pembimbing, saya persilakan kepada pembimbing Ya, Bulia terima kasih. untuk ya. Ya. Terima kasih Bu Zara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lagi di jalan jadi nggak bisa buka kamera. Eh, Terima kasih Nurul sudah mempresentasikan dengan baik. Selama proses KS juga Nurul menunjukkan perbaikan gitu ya. Maksudnya dari awal udah udah ada draftnya, terus kemudian eh, kita diskusi dan kemudian selalu melakukan perbaikan gitu. Nah, eh, tadi sebenarnya berangkat dari tadi yang Nurul sampaikan ya di akhir gitu tentang refleksi diri gitu di bagian kesulitan untuk menganalisis contoh kasus. Nah, maka saya mau kita diskusilah di bagian analisis nih Nurul gitu. Sebenarnya ada tiga sih Nurul, tapi kita coba aja ya. Yang pertama mungkin tadi kan Nurul sebenarnya mencoba menganalisis kasus konflik etnis Dayak versus Madura gitu kan. Dengan menggunakan tadi ya perspektif integrasi baik dari sisi dimensinya maupun bentuk-bentuknya gitu. Nah, Nurul sudah baik mengidentifikasi bagaimana proses kenapa mereka tidak bersatu, terus kemudian apa aja unsur-unsurnya gitu ya, karakteristik dari masing-masing suku gitu. Nah, pertanyaan adalah ini yang sebenarnya yang mungkin di dalam analisis itu menggenapi analisisnya gitu. Jadi gimana gitu proses penyatuan etnis Dayak dan Madura ini yang Nurul ketahui gitu dari tadi yang udah dibahas. Tadi kan Nurul baru mengidentifikasi nih kenapa mereka tidak bersatu. Nah, lalu proses penyatuannya bagaimana? Gitu. Mungkin bisa dijawab dari eh, bentuk-bentuk integrasinya gitu. Hmm. Eh, Kalau dilihat dari bentuk integrasinya tuh, dari integrasi normatif, di sini tuh kan gak ada kesepakatan nilai dan norma. Nah, seharusnya etnis Dayak dan etnis Madura tuh melakukan semacam diskusi atau dialog. eh Pertama tuh untuk saling memahami dulu nih nilai dan norma yang ada di kehidupan mereka gitu, mulai melihat gitu bagaimana cara pandang mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya udah terpahami nih dari kedua etnis, itu tuh mulai membikin kesepakatan nilai dan norma yang berlaku di kehidupan masyarakat yang harus disetujui dari kedua belah etnis itu. Misalnya nggak ada yang, misalnya tidak ada yang setuju, eh
Berarti itu tuh harus membentuk nilai dan norma yang sampai kedua etnis itu harus menyepakatinya. Terus Oke, kalau ada en- lagi? integrasi fungsional mungkin dari etnis Madura tuh mengajak kerjasama dalam memenuhi kebutuhan di sektor ekonomi, misalnya etnis Dayak tuh sebagai distributornya etnis Madura dalam perdagangan, gitu. Distributor bahan baku etnis Madura di bidang perdagangannya. Oke, sebenarnya gini. Jadi ketika Nurul menuliskan apa namanya penjelasan dari eh, setiap bentuk integrasi sosial ini gitu ya, tapi Nurul menuliskannya tidak adanya, artinya kan bisa bisa diartikan tidak terjadinya penyatuan dari sisi normatif maupun fungsional gitu. Nah, eh, jadi mungkin menurut saya ini agak keliru gitu eh, apa ketika kita menggunakan perspektif atau katakanlah apa ya sudut pandang integrasi ini kemudian dicoba dijelaskan dalam situasi eh, Dayak versus Madura, justru eh, kita menjelaskan bagaimana mereka bersatu gitu menurut. Hmm. Bisa dipahami nggak? Insya Allah. Eh, jadi kalau misalkan dituliskan kan di sini tidak adanya kesepakatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu masih di dalam eh, proses sebelum terjadinya integrasi sosial. Jadi yang perlu digenapi adalah bagaimana kemudian penyatuan ini penyatuan kedua suku terus kemudian nilai-nilai dari masing-masing suku itu bisa disepakati. Itu aja sih. Jadi ada tahapan analisis yang perlu dijelaskan lebih lanjut sebetulnya. Tapi dengan identifikasi Nurul yang udah dijelaskan tadi udah bagus gitu, udah lengkap gitu ya. Gitu. Bisa dipahami, Nurul? Bisa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan Nurul menjelaskan ya bagaimana kemudian proses proses integrasi itu terjadi, ada mulai dari interaksi, terus kemudian kerjasama, akomodasi, dan lain-lain. Nah, di dalam kasus ini, apakah semua proses itu di, dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak atau hanya ada beberapa uh, proses saja yang dilalui? Yang dulu tahu Hmm. tadi yang di slide yang bulat-bulat gitu ya, kalau nggak salah. Hmm, dari hasil bacaan itu eh, ad, eh, proses interaksi, adanya proses interaksi, terus proses identifikasi kayak kerjasamanya sepertinya terlewat. Mm-mm. Mm-mm. Terus proses akomodasi, em, proses akomodasi sepertinya juga eh, terlakukan, cuman gak sampai yang menuntaskan konflik itu. Hmm. Tapi melibatkan pihak luar nggak, Dian? Di luar kedua suku itu? Hmm, kalau itu kurang tahu sih, Bu. Oke, terus apa lagi? Hmm, proses akulturasi dan asimilasi karena proses akomodasinya tidak tercapai, jadinya eh, apa ya, proses akulturasi dan asimilasi itu tidak tidak bisa terjalankan dengan baik gitu. Hmm.
Sehingga tidak ada integrasi penyatuan dari kedua etnis itu. Maksudnya di dalam kasus itu, lalu pernah baca nggak misalnya terjadi perkawinan gitu antar kedua belah pihak suku Dayak maupun Madura? Em, belum. Belum. Tapi kalau nggak salah, salah satu penyebab, salah satu ya, yang memicu itu kan kalau nggak salah ada salah satu entah, saya lupa ya mana yang laki-laki mana yang perempuan gitu ya. Intinya ada yang ada yang caranya tuh mungkin pacaran gitu, terus kemudian tapi berkonflik dan kemudian itu menjadi dan itu memicu eh, konflik komunal gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan Nurul baca, barangkali ada proses perkawinan campuran gitu, yang itu sebetulnya bisa masuk ke dalam proses akomodasi dan asimilasi tadi. Jadi maksudnya saya mau menjelaskan aja kalau pernikahan itu bisa menjadi contoh dari proses akulturasi. Itu sih Nurul. Baik, Bu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah, menurut Nurul, kan masyarakat ini tentu berbeda-beda ya, situasinya, latar belakangnya, karakter, kulturnya gitu. Apakah apakah eh, semua masyarakat itu perlu eh, mengalami integrasi sosial? Atau gimana? Hmm. Perlu, karena eh apa ya? Karena supaya terjadinya kerjasama terus eh bisa mencapai tujuan bersama di masyarakatnya. Terus supaya tidak menyebabkan eh, konflik di dalam masyarakat itu. Oke, jadi eh, konflik sebetulnya eh, apa dihindari gitu ya. Iya, Oke, oke, Nurul. Terima kasih. Terima kasih, Bu Zara. iya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bu Lia dan Nurul. Sekarang saya kasih kesempatan buat penguji Bu Tia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurul. Presentasinya tadi sudah jelas ya, menjelaskan tentang proses terjadinya integrasi sosial sama case-nya juga dengan yang tadi suku Dayak ya. Nah, kalau menurut Nurul, sejauh mana peran pemerintah ya dalam hal ini untuk eh, agar proses integrasi sosial kan kita kan seluruh Indonesia itu kan ini ya banyak sekali suku ya beragam. Setiap provinsi itu pasti sukunya juga macam-macam. Nah, sejauh mana peran pemerintah? Apakah ada program pemerintah untuk agar si integrasi sosial ini berjalan dengan baik gitu? Hmm. Kan nggak mungkin kalau suku tadi suku Dayak sama suku Madura mereka disuruh integrasinya misalnya secara normatif bareng-bareng gitu kan. Hmm. Kemudian fungsionalnya bareng-bareng. Hmm. Dengan mereka sendiri pasti mereka punya ego masing-masing kan. Hmm. Nggak mau kan. Nah, kan harus ada mediator. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah sebagai mediator di situ. Nah, Hmm. sejauh mana program-program yang sudah dilakukan pemerintah itu bisa menjangkau untuk integrasi sosial ini gitu. Eh, eh, Misalnya dari yang terkecil aja, hmm. dari struktur misalnya, dari struktur pemerintahan, Hmm. dari struktur pemerintahan itu misalnya dari yang terkecil apa? Kalau kepala keluarga kan orang Madura, kepala keluarganya lagi orang Dayak. Hmm. Kepala keluarga itu dikumpul dalam satu apa? Satu.
Jadi eh, s- ini ada kepala keluarga A, ada rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Nah, itu di Oh, kelompok unit terkecilnya apa? Pemerintahan RT. RT. Iya. Ya, RT. Nah, artinya eh pasti kalau kita melihat peran pemerintah kan secara struktural mereka sudah bentuk perangkat-perangkat ya, perangkat desa, perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, perangkat RT, perangkat RW. Nah, gitu itu kan secara bertahap sampai ke atas gitu. Mungkin kalau kita lihat program nasional ada gitu kan, tapi program-program yang dilakukan di tingkat dasar itu apakah sudah terlaksana atau belum gitu untuk terjadinya integrasi sosial ini? Em, sudah kalau misalnya proses integrasi sosial di lingkup terkecil misalnya RT itu tuh eh, misalnya ada eh, kerja gue kerja bakti gitu. Jadi supaya mereka tuh saling mengenal, saling bekerja sama untuk mencapai apa yang mereka sedang butuhkan dari program kerja bakti itu misalnya dalam membuat program fasilitas umum gitu. Terus adanya apa ya, silaturahmi antar RT mungkin. Jadi eh, mereka biar bisa tahu gitu penduduk antara tetangga satu sama tetangga yang lain tuh asal mereka tuh dari mana. Terus ya latar belakangnya kayak gimana gitu. Nah, kalau kasus ini kan sudah tuntas belum? Yang konflik sampai ini. Sudah tuntas ya. Eh dari berkaca dari kasus ini gitu kan, yang sudah pemerintah lakukan apa sehingga bisa jadi tuntas gitu kasusnya? eh Apa ya? Kan kalau integrasi koersif itu paksaan, maksudnya paksa pemerintah gitu. Mm-mm. Ada pemaksaan nggak dari pemerintah supaya mereka bisa berintegrasi gitu? Eh, Apakah kasusnya ini belum tuntas kayak masih ada bara dalam api gitu, bara dalam sekam, api dalam sekam gitu, jadi masih bergejolak sebetulnya tapi tampak keluarnya kelihatan beres gitu, atau memang sudah tuntas, betul-betul tuntas? hmm, Coba nanti dielaborasi lagi ya, apakah betul-betul kasus Dayak sama suku Madura ini sudah tuntas gitu kan, atau memang atau ada aturan pemerintah yang membuat mereka mau nggak mau gitu ya ke integrasi koersif ya paksaan sehingga mau nggak mau udah selesai gitu. Seperti hmm, itu. Coba nanti dipastikan lagi ya. ya. Nah, kemudian yang ringan, yang ringan. Eh, dulu kan udah belajar proses integrasi sosial ya. Lingkup terkecil itu adalah di kelas 11. Hmm, Integrasi sosial seperti apa yang terjadi di kelas 11? Kalau menurut kacamata Nurul. mm-mm. eh Apa ya? Kerja sama. Ya, artinya kan masing-masing punya suku yang berbeda, Iya. jadi kelaminnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Itu kan misalnya apakah sudah terjadi integrasi kalau menurut kacamata Nurul atau Hmm, belum? Atau masih PR seperti itu? belum. Karena eh, masih ada apa ya penghalang tembok-tembok untuk misalnya kayak cewek sama cowok tuh pada saat kerja kelompok gitu mereka tuh masih apa ya masih sungkan untuk saling saling meminta bantuan gitu. Terus kadang emang ada yang dari salah satu dari mereka tuh maupun cewek maupun cowok tuh apa ya individualis jadi mereka tuh oh cuman peduli sama tugas mereka di sesuai kelompoknya gitu jadi
pembagian tugasnya di dalam kelompoknya. Jadi cuman lebih mempedulikan itunya aja gitu. Itu ya. Nah, eh ada nggak langkah-langkah yang mungkin Nurul punya ide gitu kan ya, untuk bisa mewujudkan terjadinya integrasi sosial di kelas 11? Apa ya? Mungkin pertama ada apa antara anak cowok sama cewek tuh apa bilang apa ya kesulitan mereka dalam berinteraksi satu sama lain gitu supaya Terbuka ya. ia harus terbuka gitu terus enggak gengsi buat minta tolong gitu. Kalau dari sisi eh, siswa ya, Ya. penghuninya ya. Kalau dari sisi guru atau aturan atau apa, sama kayak tadi, dari sisi si orangnya yang mengalami konflik gitu kan, dengan sisi pemerintah ini, sama kan? Hmm. Dari sisi guru atau dari sisi aturan sekolah, ada nggak yang bisa memfasilitasi terbentuknya integrasi sosial itu? Hmm, mungkin kalau dari sisi guru gitu eh jadi dilakukan penilaian gitu penilaian dalam bekerja kelompok gitu. Gimana penilaian mereka saling berinteraksi, saling membantu sama lain dalam melakukan tugas kelompoknya itu seperti apa gitu. Itu dinilai gitu. Terus mungkin kalau itu bisa apa ya? Guru tuh bisa membantu gitu. Apa yang apa ya? Apa yang apa ya? Apa yang membuat antara siswa cowok sama siswa cowok cewek tuh eh ada apa ya ada batasan interaksi ada tembok yang menghalangi interaksi mereka jadi gimana caranya supaya satu sama lain tuh bisa terbuka gitu jadi saling sebagai penengah eh, keterbukaan antara siswa cowok sama siswa cewek karena kan gitu. Seberapa yakin Nurul dengan integrasi sosial ini di kelas? Berapa persen? Eh, 80. 80%. Iya. Insya Allah ya, peluangnya 80% ya. Terima kasih Nurul. Sekarang saya persilakan Bundanya Nurul, Bu Mutia untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul ya pemaparannya tadi jelas bisa dimengerti. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya Nur ya memahami semua materinya gitu ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah membimbing Nurul selama ini di SMA Al-Kautsar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan Nurul ditutup. Jadi sekian presentasi saya hari ini. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kata atau perilaku dari saya selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.